Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dengan podcast Husnul Mufid, channel Husnul Mufid. Saya Dr. Husnul Mufid MPDI, pemimpin menaramadina.com, Direktur Utama Penerbit Menara Madinah dan Direktur Utama Percetakan Menara Madinah. Kali ini saya kedatangan Mas Rasalur atau terkenal dengan Kiai Mas Kuling yang Mas Kiai. ya, beliau ini dulu pernah menjabat sebagai ketua KUJ, Ketua Pengurus Cabang KUJ di Jakarta dan sekitarnya. Oh ya, sekitarnya. Sekitar, Selama ya. berapa tahun gitu? Mulai saya diberikan amanah ketua itu mulai tahun 94 sampai 99, kemudian diterima lagi sebagai ketua dalam musyawarah kekeluargaan tahun 99 dan berakhir tahun 2003. Jadi selama dua periode. Jadi awal dan kedua. Saat ini menjabat di PPKUJ sebagai saya diberi kesempatan oleh ketum sebagai salah satu dari Dewan Penasehat PPKUJ ya, dan wakil sebagai wakil sekretaris dan penasehat ya. PPKUJ. Pemirsa, ini saya mau bertanya kepada beliau. Bagaimana pengamatan dari Rasalur tentang aktivitas Munas KUJ ke-6 yang dilakukan oleh panitia ini? Ya, sebelum saya menjawab, saya akan meluruskan bahwa Munas yang akan diselenggarakan oleh PPKUJ pada tanggal 30, 31 Agustus dan 1 September itu adalah Munas ke-5. Urutannya adalah ketika dibentuk KUJ itu November 89 itu masih berupa paguyuban membentuk pengurus. Kemudian tahun 1996 diarahkan oleh Pak Kabul untuk diadakan Munas. Nah, Munas itu pertama. Yang terpilih adalah Pak Turki. Beliau salah satu dosen di FISIP UNED. Kemudian Munas kedua 10 tahun berikutnya itu terpilih Saudara Ali Maskur Musa. Beliau alumni FISIP angkatan tahun 81. Berikutnya terpilih lagi pada Munas ketiga. Nah, kemudian pada saat Munas di Batu itu Munas keempat, terpilih Mas Sarmuji, alumni Fakultas Ekonomi yang sekarang berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNED. Nah, untuk persiapan itu sejak rapat pengurus pusat tanggal 3 Juli tahun 2024 sudah dilaksanakan. Yang jadi ketua OC, Organizing Committee adalah Saudara Charles. Nah, setelah itu dibentuklah beberapa perangkat dari teman-teman untuk melengkapi kepengurusan kepanitiaan. Dan saya belum tahu sampai hari ini surat keputusan SK panitia. Nah, tapi beberapa saat yang lalu saya menerima SK dari Saudara Rendra, SK yang menyatakan itu sebagai panitia Munas. Nah, di dalam SK itu ada beberapa hal yang perlu disikapi. Itu tidak ada tanggal pelaksanaan, tempat, kemudian keterlibatan dari pihak UNED sebagai apa, karena ini pelaksanaannya di Universitas Jember. Demikian. Menurut panjenengan bahwa
Munas ini diadakan di UNED, bagaimana komentar? Nah, kalau Munas ini diadakan di UNED memang cukup bagus Iya. karena sebagai alma mater dari para alumnus terkumpul dalam kealumnian, terbentuk di dalam keluarga alumni Sumber, ini rasa-rasanya balik kandang. Oh ya. Balik kandang, balik ke habitatnya menurut orang-orang sebutan yang lain. Nah, kemudian ketika Pak Rektor Mas Iwan Taruna menyatakan bahwa akan menerima sebagai tempat di UNED, wah, berita ini menjadi gembira bagi beberapa alumnus yang ada di luar Jember. Nah, ini kalau toh mereka nanti sebagai delegasi ataupun sebagai peninjau ataupun sebagai peserta lain di dalam kepentingan kegiatan Munas ke-5 ini akan menjadi back to campus. Back to campus. Masalahnya ada yang sudah 50 tahun tidak berkunjung, ada yang 30 tahun tidak berkunjung ke alma mater. Sekarang berubah. Karena di UNED itu ada 17 fakultas dan berapa puluh jurusan serta program studi. Hebat UNED. Ini berarti di kepemimpinan Dr. Iwan Taruna, ya, ini memiliki perhatian terhadap KUJ. Ya. Ingat selama ini kan mengadakan Munas di luar UNED ya. Ya. Kemarin kan di Malang. Ya, Munas ke-4 ada di Malang. Karena pada kesempatan itu ada yang menyampaikan, ayo di Malang aja deh, siapa tahu untuk menggembirakan kota-kota lain di mana alumnus itu berada. Nah, baru Munas ke-5 ini balik ke Jember, Universitas Jember. 1, 2, 3, dan 5 ada di Jember nantinya. Ya. Kemudian saya bertanya dari rektornya, kemudian acara Munas di UNED ini saya tanya bagaimana kesiapan panitia Munas sendiri dari pengamatan Mas Rohla selaku salah satu penasihat PPKUJ pengamatannya. Hemat saya, setelah tanggal 3 Juli 2024, Saudara Charles sudah gerilya untuk menghimpun kawan-kawan mengerjakan kegiatan akbar ini dari KUJ. Kemudian membentuk panitia, sehingga Mas Charles berkunjung ke Jember untuk menemui beberapa teman alumnus yang di sana, mengajak bareng untuk sebagai panitia. Di antaranya Saudara Martius, alumnus FKIP tahun 80 atau 79 saya lupa. Nah, beliau setelah tersusun, saya baca di dalam susunan kepanitiaan sebagai ketua harian di penyelenggaraan Munas ke-6 KUJ ini. Nah, kemudian dari perjalanan panitia, mereka sudah sering mengadakan pertemuan-pertemuan, baik itu online, offline, atau hybrid gitu kan, untuk melaksanakan apa sajakah nanti yang akan diselenggarakan dalam KUJ Munas ke-5 KUJ tersebut. Nah, itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada adalah antara lain seminar nasional, kemudian UKM, pameran UMKM dan bazar UMKM, serta pameran-pameran hasil pendidikan, hasil apa sajakah yang sudah diperoleh atau dihasilkan oleh beberapa fakultas dan jurusan di UNED, supaya teman-teman yang datang iki loh UNED saat ini.
Ya, ya. Nah, itu yang saya tahu dari beberapa teman panitia. Kemudian menurut pendapat penasihat PP KUJ Pesat ya, apa yakin kalau acara Munas ini akan sukses di bawah tangan-tangan dingin panitia saat ini? Saya pribadi yakin, karena saat itulah kita memikirkan tidak hanya KUJ saja, juga UNED sebagai alma mater. Mana tahu di sana nanti menghasilkan rekomendasi untuk kealumnusan serta kealumnian UNED dan UNED sendiri. Nah, juga nanti akan dilaksanakan penandatanganan MOU antara KUJ dan Universitas Jember tentang gedung alumni yang ada di halaman Universitas Jember. Dan saat ini pun juga ada kemajuan. Oh ya, Kalau ya. ada seminar ya, mengundang Menteri Keuangan dan Koordinator Bidang Keuangan. Ini apa positif datang? Menurut analisa selaku penasihat BPKUJ. Ya, bahwa seminar ini dilaksanakan di Jember. Saat ini ada metode dalam pelaksanaan seminar itu, bahwa narasumber ini bisa juga hadir, bisa juga tidak. Ketika hadir, kami hadir maupun tidak kami gembira, karena direncanakan ada Bu Sri Mulyani, Pak Hatarto, sama Pak Erick Thohir. Saya belum mendengar apakah nanti metodenya pakai langsung beliau datang atau pakai online hybrid Zoom meeting. Oh iya. Nah, itu. Nah, sekarang ini kan sudah model ini, model. Ini. Itu yang akan dilaksanakan oleh panitia. Ya. Kemudian setelah kita bincang masalah panitia, kita berlanjut kepada bakal calon. Apa ini hanya bakal calon hanya satu Mas Sarmuji saja atau ada tokoh-tokoh yang lain yang akan muncul nantinya? Bagaimana pendapat saya penasihat KUJ? Ya, saya rasa tidak elok hanya calon tunggal. Ya. Nah, ada beberapa informasi masuk ke saya, beberapa teman yang memang bisa diandalkan sebagai calon ketua umum, bakal calon nih, bakal calon. Nah, namun di antara mereka belum ada penggelaran sebagai kesiapan untuk bakal calon tersebut, untuk calon. Nah, mengingat hal itu, masih banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan Sarmuji cukup bagus untuk dapat diandalkan sebagai salah satu bakal calon kalau toh mereka ada yang lain. Itu yang saya kira. Ya. Jadi beberapa calon sudah didengar masing-masing alumnus. Saya sendiri belum fokus kepada siapa untuk bakal calon tersebut, tapi melihat kenyataannya masih terdengar suara-suara bahwa Saudara Sarmuji masih cukup untuk bisa diandalkan sebagai ketua umum pada Munas kelima, insya Allah ada di Jember besok. Ya. Kemudian masalah korda-korda, kan banyak sekarang korda-korda sudah muncul semua ya, sudah pengukuhan, baik korda Surabaya, terus Korwil Jawa Timur ini, ya. Kemudian sebentar lagi korda Jatipakan Belade pada dikukuhkan pada 24 Agustus 2024, terus korda Jombang sudah, korda sudah banyak ini. Ini apa menghadapi Munas ini, apa korda-korda ini penuh antusias enggak? Menurut pengamatan saya sampaikan dulu bahwa KUJ penasihat. Ya, saya sampaikan bahwa dalam struktur kepengurusan
KUJ itu ada pengurus pusat, kemudian pengurus wilayah. Ini berdasarkan kewilayahannya sama ini ya. Pengurus pusat, pengurus wilayah, kemudian pengurus pengurus wilayah disebut koordinator wilayah, pengurus daerah, kabupaten kota disebut koordinator daerah, dan pengurus komisariat yang berada di fakultas maupun di kantor pusat. Nah, sejauh ini yang sudah ada pengurus di bawah pengurus pusat adalah koordinator wilayah Jawa Barat, koordinator wilayah Banten, koordinator wilayah Jawa Timur. Ini yang saya rekam dari pergerakan dinamika yang ada. Kemudian di Korda yang ada di Jawa Timur, ini seingat saya yang belum dikukuhkan dan turun dilantik gitu ya. Ini Madiun, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Banyuwangi, yang belum. Ingat saya yang belum ya. Kemudian apakah Trenggalek sudah atau belum, saya belum tahu. Nah, laporan ini saya belum tahu, belum banyak tahu. Kenapa saya menyebutkan diantaranya itu? Karena sebatas saya mendengar, belum pernah tahu tulisannya bahwa Korda mana sajakah yang sudah dikukuhkan atau dilantik. Nah, selain yang saya pernah hadir. Nah, untuk bulan Agustus ini yang akan dikukuhkan dilantik adalah Korda, insya Allah ya, Korda Ponorogo itu 10 Agustus, Korda Madiun 11 Agustus, Korda Banyuwangi 24 Agustus, satu lagi Korda Nganjuk itu insya Allah tanggal 14 Agustus. Tapi menurut informasi mereka ada yang sudah bersurat kepada pengurus pusat untuk dibuatkan surat keputusan. Karena surat keputusan itu adalah sebagai legitimasi berbagai Korda. Kemudian Korwil ini yang mengukuhkan menurut adik-adik yang selama ini yang selalu saya baca. Itu yang saya sampaikan. Jadi antusiasme Korda itu cukup menggembirakan. Mereka bertanya-tanya ke saya maupun ke teman-teman lain untuk berapa jumlah orang yang akan menjadi delegasi maupun peninjau. Nah, saya mendengar dari beberapa panitia bahwa delegasi setiap Korda itu 3. Korda dan Korwil 3. Kemudian 2 yang peninjau. Mudah-mudahan dengan kalau Korda di Jawa Timur ini 4 yang belum, sementara waktu kabupaten kota Jawa Timur ini 39, maka 35 ini sudah menyiapkan diri untuk hadir ke Jember. Malah mereka akan seperti Korda Lamongan, mereka akan berbondong-bondong, selain pengurus juga teman-teman yang selain yang diundang selain sebagai delegasi dan peninjau, mereka akan berbondong-bondong menuju Jember sambil mengingat masa lalu. Nah, ini kan kenangan yang tidak terlupakan sebenarnya. Saya berseloroh kepada teman-teman ya, dengan berbondong-bondongnya alumnus ke Jember tidak hanya terkait dengan Munas besok, seiring dengan itu mereka sudah mencicipi air Sungai Bedadung. Konon ceritanya ketika orang-orang itu sudah mencicipi air Sungai Bedadung, entah itu dicicipi dalam bentuk mandi ataupun dicicipi dalam bentuk air bersihnya, itu pasti akan kembali ke Jember. Nah, ini menarik Jember ini. Nomor 3 terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Pemirsa, inilah komentar dari salah satu penasihat PPKUJ. Kemudian sebagai closing, yang terakhir, apa harapan dari kegiatan Munas yang akan datang? Saya persilakan. Ya, terima kasih. Harapan saya secara umum bahwa KUJ ini tetap dengan nama KUJ sesuai dengan kebesarannya. Memang ada informasi bahwa nama KUJ akan dirubah menjadi Ikatan Alumni UNED. Nah,
yang tidak berbunyi ikatan alumni ini 3. Jadi Kagama, KUJ sama lagi mana ya? Unsur apa ya? Saya lupa. Iya. Saya pikir kalau diganti ya monggo-monggo saja. Apalagi ada usulan untuk membuat logo baru tentang KUJ, silakan saja. Tapi yang jelas ada marwah UNED-nya Iya. dalam logo itu, atau marwah UNED-nya dalam nomenklatur sebutan itu. Saya sendiri setuju dengan masih dipertahankan nama keluarga alumni Universitas Jember. Jadi out of the box lah daripada ikatan-ikatan lain yang ada di perguruan tinggi negara Indonesia. Kemudian saya yakin dengan Munas kelima KUJ yang di Jember ini akan menjadi keberlangsungan keberadaan KUJ, baik itu nanti kegiatan, istilah saya mengutip istilah dari Ketua Korda KUJ Malang Raya, Pak Hari Ma'ruf, KUJ mendunia. Iya betul. Saya tambahin, tidak hanya mendunia, melangit dan membumi. Oh ya. Wah, bagus. ini cocok untuk keberadaan sekarang. Demikian. Iya. Pemirsa, inilah komentar dari salah satu penasehat PPKUJ sekaligus sebagai wakil sekretaris PPKUJ. Terima kasih. Sekretaris Dewan Penasehat. Ya. Wakil sekretaris Dewan Penasehat. Oh ya, wakil sekretaris Dewan Penasehat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Munas KUJ ke 5 sukses. sukses. Ya. Amin. Amin.